Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang kesal kepadamu ya. Energinya juga bisa terbolak-terbalik ya. Kamulah yang kesal padanya. Kira-kira kekesalan apa yang saat ini terjadi ataupun mau terjadi ya? Ini bisa sudah terjadi ataukah baru akan terjadi ke depannya. Kalau sudah terjadi ya kamu cari solusi ya. Kalau belum terjadi ya kamu harus lebih waspada supaya ini jangan terjadi kepada kamu. Oke, kira-kira kekesalan apa yang akan terjadi nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Dimana kekesalan, wah, berbicara tentang kekesalan, dirinya kesal terhadapmu atau kamulah yang kesal terhadapnya. Kita lihat koneksi energinya. Oke. Kenapa sampai dia kesal atau siapa saja yang membuatmu kesal? Wow, di sini ada the Hierophant. Ya. Bicara tentang ya, dia merasa bahwa kamu tuh tidak dengar-dengaran. Ya, ini ibaratkan seorang guru yang lagi mengajar tapi tidak dipatuhi gitu. Dia merasa kamu pembangkang. Ini bisa terjadi pada siapa saja ya, umum. Karena saya lihat di sini energinya banyak ya. Karena energi general banyak orang, kamu yang menyesuaikan saja. Kira-kira kamu terkoneksi dengan siapa? Di sini ada orang tua, pasangan, pimpinan ya, ataupun juga sahabat ya yang nggak suka dengan kamu atau kamu nggak suka dengan dirinya karena banyak ngatur. Yang kemarin begini ngatur. Kalau pimpinan nih kemarin bilang begini, besok bilang begitu. Habis itu sudah dikerjakan, komplain lah, dia komplain lagi, dirubah lagi. Atau seperti guru juga ya, kamu sudah skripsi direvisi lagi, revisi lagi. Ya. Atau pasangan dikasih tahu, bantu atau apa, tetap aja nggak mau introspeksi diri ya. Jadi kalau ini di diri kamu, karena memang energinya saya lihat di sini kamu yang kesal banyak, lebih ya 50-50, karena tadi saya bilang energinya ada juga di kalian yang mendengar ya. Kamu marah, emosi gitu ya, dikasih tahu tapi kamu pendam aja, kayak macam emosinya kamu tuh curhat ke teman ya, nggak bisa ke mereka karena mereka nanti tambah bikin pusing ya, sampai kamu kayak mumet ya, aduh kayaknya ini saya resign aja deh kalau modelnya kayak gini, selalu salah terus. Atau mungkin kamu berpikir ya sudah kita pisah aja deh, putus aja deh, atau cerai aja deh kalau kamu orangnya pemalas, orangnya tidak bertanggung jawab, ribut mulu, marah mulu, nggak kasih duit, disuruh kerja nggak mau, pemalas. Karena ada pasangan pemalas ya. Dan kalaupun di sisi dia, ya itu dia merasa bahwa kamu tidak dengar-dengaran dia. Kamu tuh egois. Kalau dari sisi dia ya, merasa kamu tuh paling benar, keras kepala. Ya, karena ada beberapa juga pasanganmu tuh stres dengan dirimu. Dia sudah keras, kamu pun lebih keras. Ya, mempertahankan prinsip masing-masing, bukan mencari solusi tapi malah ribut. Ya. Selalu saja dia yang salah menurut dia ya. Karena ada beberapa juga yang pasangan merasa bahwa kamu terlalu dominan walaupun kamu seorang feminim. Oke, kita lihat lagi. Kenapa sampai dia kesal ya?
Di sini plan ada the Chariot ya. Kamu tuh nggak bisa apa dibilangnya tepat waktu, terus juga konsisten dengan apa semuanya tuh keputusan awal ya, ataupun kamu merasa kecewa. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya tetap terdengar jelas. Karena di sini ada bicara janji yang belum ditepati. Kamu kayak macam kok kayak sekarang dia berubah ya. Atau bicara pimpinan, kemarin katanya pimpinan mau kasih naik gaji, kok sekarang begini-begini lagi, nggak ada kenaikan sedikit pun. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang melihat bahwa pimpinannya tuh hanya omong doang gitu, bos ya, kalau dalam dunia bisnis ya, ataupun janji palsu aja. Klien juga seperti gitu, memberikan harapan-harapan supaya kamu kerja, ujung-ujungnya ya ada bazong ya, akhirnya kamu stres. Nah ini kalau bicara pimpinan dia stres ke kamu, ya itu karena pertama mungkin karena kamu balik ngatur ya, tidak dengar-dengaran. Terus kalau ditegur begitu-begitu terus ya, dilakukan nggak mau berubah, dan lebih tidak tepat waktu ya, atau disiplin karena mungkin kamu datangnya terlambat. Wah, oke, berikutnya di sini Eight of Pentacles, dia merasa kamu tuh boros ya. Boros, ini ada beberapa yang kok barusan dikasih uang boros lagi sih, katanya habis ya. Kamu harus jelaskan bahwa sekarang kebutuhan naik, kamu kasih saya uang naik enggak, ini lebih ke pasangan ya, karena bicara tentang keuangan. Kalau bicara kamunya ya, kamu kayaknya merasa bahwa pasanganmu nggak jujur tentang keuangan, sehingga kamu marah soalnya kamu dibohongi. Katanya nggak ada duit tapi pergi jalan-jalan, katanya nggak ada duit tapi belanja-belanja ya. Nah ini kamu bisa menyesuaikan karena bicara tentang keuangan ya, dimana dia kesal karena tidak adanya transparansi keuangan atau kejujuran tentang keuangan. Waduh, kalau nggak ada kejujuran dalam hubungan nih, wah bahaya nih ya. Ada juga sahabat kamu mau pinjam duit, kamu bilang nggak ada duit ya, katanya nggak ada duit, tapi kemarin kita pas berpapasan di mall ya, katanya nggak ada duit. Dan ini bisa juga ke sahabat ya, atau kamu yang punya hutang ya, katanya kemarin bilang nggak ada duit tapi belanja bayar hutang dong. Nah ini ada kekesalan di sini, dimana dia nipu ya, katanya nggak ada duit tapi happy di mall ya, belanja ini belanja itu ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya. Oke, berikut di sini kenapa sampai dia kesal kepadamu, Four of Swords. Nah ini bicara dari kata-kata, akhirnya menusuk hati jiwa ya. Ini bicara tentang ucapan ya. Dia kesal kepada kamu karena mungkin kamu ada kata-kata yang kurang bagus, atau kamu yang merasa kesal kepadanya, kok dia sinis sekali, kok kata-katanya begitu menyakitkan, kenapa dia marah saya ya. Nah ini bicara tentang kata-kata. Jadi lidah tak bertulang tetapi sakitnya luar biasa, sampai bisa dikenang ya. Dikenang ini artinya walaupun sudah minta maaf tapi tetap aja masih terngiang-ngiang gitu, teringat gitu kan. Ya ini bicara tentang ucapan ya, mungkin dari pasangan, orang tua di masa lalu ya, bicara yang kurang bagus ya, meremehkan atau pandang enteng dari sahabat, dari orang-orang sekitar yang mungkin melihat kamu dari sisi kemiskinan sehingga mereka tidak menghargaimu, dan ataupun pasangan juga ya, hanya memanfaatkan ya. Ini kamu bisa menyesuaikan karena bicara tentang trauma di masa lalu tentang ucapan ya. Oke, berikutnya kita lihat The Hermit. Wah, di sini ada kekesalan karena ditinggalkan ya. Ditinggalkan dalam artian marah baru pergi ya, macam contoh pasangan ya, dituntut untuk bertanggung jawab malah dia balik marah ya, padahal di sini mau komunikasi, akhirnya dia pergi meninggalkan rumah, tidak balik-balik, tidak pulang-pulang, ataupun mungkin bentrok dengan orang tua, akhirnya orang tua pergi atau anaknya yang pergi keluar dari rumah. Nah ini sehingga membuat kesal ya, kok begitu, dikasih tahu malah marah, sudah salah tapi mau membenarkan kesalahan dia. Ini bicara tentang yang pergi ya, pergi. Jadi kesal aja, seolah-olah dia lari dari masalah ya, tidak mau menyelesaikan masalah. Nah ini ada, entah dari pasangan, entah dari orang tua, ataupun mungkin kamu yang lari dari masalah, sedikit-sedikit minta putus, sedikit-sedikit minta putus ya. Wah ini bahaya nih ya, harus dikomunikasikan dengan baik
Ya, terkadang kalau kita maksudnya baik tapi karena tidak dikomunikasikan dengan baik, akhirnya masalah tambah besar. Jadi hati-hati ya. Knight of Pentacles ya, ini sama seperti tadi ya. Bicara tentang waktu ya. Tetapi kalau di sini lebih ke disiplin ya. Tadi sudah the Chariot di sini sama pelin-pelan, tapi kalau di sini disiplin, mungkin bicara lebih spesifik disiplin. Sudah dua kali tadi saya bilang, berarti energinya tinggi ya karena keluar dua kali. Mungkin dari pimpinan, dari pasanganmu juga. Ya, disiplinnya artinya janji yang sudah diungkapkan harus ditepati. Atau kalau disiplin ya lebih bangun pagi kek ya untuk pergi ke kantor atau masak di rumah ya. Ini udah siang baru datang, udah siang baru masak, makan seharusnya sarapan, kita udah makan sore ya. Akibatkan bahasanya antara siang dan sore, mau ke sore ya, mungkin jam 2 gitu sudah atau setengah 3 udah lapar sekali ya. Nah, ini untuk bisa lebih tepat waktu ya. Ya, dan memanage waktu juga dengan baik. Ada beberapa yang pemalas. Nah, pemalas energinya tinggi lagi karena keluar ya. Jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan sampai kamu sudah tua baru mau kerja. Ya, kasihan, sudah keropos, harusnya sudah tinggal menikmati hasil kerja, malah kita baru mau mulai kerja. Nah, ini ada mungkin orang tua kamu ataupun mungkin dirimu sendiri yang stres dengan pasanganmu, anakmu ya. Kamu bicarakan dengan baik-baik supaya mereka lebih sadar akan waktu tidak akan terulang lagi. Hati-hati. Three of Swords, nah ini bicara tentang tagihan ya. Ada beberapa yang kesal karena tiba-tiba, loh kok tagihannya banyak sekali, loh kok kamu ada hutang, saya katanya ditagih sama si ini si itu, ada hutang ya. Ini bicara tentang tagihan ya, banyak hutang-hutang yang harus dibayar, sehingga tanpa bicara dengan pasangan ataupun mungkin kamu tanpa sepengetahuan kamu, dia berhutang, akhirnya kesal ya. Kamu bisa menyesuaikan ini ada di mana, karena energinya double, energinya seimbang antara kamu dengan dirinya ya. Tanpa ada komunikasi tiba-tiba ada tagihan, tanpa diketahui minta dibayarkan karena sudah jatuh tempo. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang kesal karena sertifikat ya digadaikan, diagunkan gitu. Jadi mau tidak mau ya secara tidak langsung kamu bertanggung jawab, karena itu mungkin hak milik kamu sertifikat itu ya. Entah mungkin orang tua juga, warisan ataupun apapun. Tanpa sepengetahuan kamu diagunkan ya, dan kalau tidak dibayar ya otomatis dilelang. Atau mungkin sertifikat rumah ataupun mungkin BPKB kendaraan ya. Nah, ini. Jadi kamu merasa kesal aja, kenapa tanpa kamu nggak bilang kamu ini, kenapa kamu kasih pekerjaan aja, nggak kasih duit juga ya, tapi tiba-tiba ada hutang. Nah, ini pun sama ya, ada hutang kartu kredit numpuk ya, akhirnya ditagih untuk bisa melunasi. Nah, gitu ya. Jadi itu yang saya lihat dari kalian ya, dimana dirinya atau kamu yang kesal kepadanya karena koneksi-koneksi ini. Bisa kamu menyesuaikan, kalaupun ini ada di dirimu berarti energimu, kalau tidak berarti energi orang lain ya. Oke, kita lihat lagi untuk lebih spesifiknya dari koneksi inisial dan zodiaknya. Saya mulai dulu dari inisial. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf U, huruf K, ada C, L, M, P, O, R, D, H, A, W, G, I, dan E. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan UKC, LMP, ORD, HAW, GI, dan E ya. Oke, semoga resonate. Kalaupun di inisial kamu tidak resonate, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat koneksi dari zodiak. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Libra, Leo, ada juga Gemini, Scorpio, Capricorn, Pisces, Taurus, Aries, ada Libra. Wah, Libranya double, energinya up ya. Scorpio dan Sagittarius.
Jadi untuk koneksi zodiak di sini, wah ini hampir semua ya zodiak ya. Libra, Leo, Gemini ya terkoneksi denganmu. Ada Scorpio juga, Capricorn, Pisces, Taurus, Aquarius, Libra, Scorpio, dan Sagittarius ya. Jadi energi yang kuat di sini Libra dan Scorpio ya, yang lagi emosi. Entah membuatmu emosi ataukah dia emosi kepadamu ya. Jadi kalau kamu punya koneksi dengan Scorpio dan Libra ya, kamu bisa bicara baik-baik ya. Jangan sampai meledak. Ibaratkan kayak macam gunung mau meletus ya. Tiba-tiba tanpa syarat langsung meletus aja. Kenapa? Karena dia tahan di dalam. Nah ini harus dikomunikasikan dengan baik ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.